Shalom saudara-saudara sekalian, puji Tuhan malam hari ini kita masih dapat kembali sama-sama mengikuti persekutuan doa walaupun hanya melalui YouTube. Mari kita persiapkan hati kita bersatu teduh dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sedang menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan dan Nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita naikkan pujian yang pertama, I Need You in My Life. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau yang memimpin ibadah ini dan Engkau yang mengizinkan kami untuk boleh hadir di dalam ibadah ini. Tuhan, berkati kami yang siap mendengarkan firman-Mu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh belajar tentang bagaimana kami menyikapi segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kami ya Bapak, urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Saudara, mari sama-sama membuka dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul 20 ayat 32 sampai 36 berbunyi demikian. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kisah Para Rasul 20 adalah sebuah tulisan yang dituliskan oleh Paulus. Ini merupakan salam perpisahan dari Paulus kepada penatua jemaat di Efesus. Saudara, sudah sekian lama Paulus melayani di Efesus. Jika kita membaca dari awal, kemungkinan besar di sini dijelaskan bahwa Paulus melayani selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan jemaat di Efesus. Dan jemaat-jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang begitu dikasihi oleh Paulus. Nanti kita akan melihat mengapa Paulus sangat mengasihi jemaat-jemaat di Efesus, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita sama-sama membahas ayat yang sudah kita baca tadi, saya ingin kita sedikit merefleksikan tentang kehidupan ini. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita mengetahui satu hal, bahwa tidak ada satu hal pun yang abadi di dalam kehidupan kita. Entah itu barang yang kita miliki, tidak ada barang yang kita miliki yang abadi, yang ada terus bersama-sama dengan kita hingga akhir hayat kita nanti, kecuali diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada satu hal pun yang kita pegang, yang kita miliki hari ini itu adalah hal yang abadi. Entah itu orang yang di sekitar kita, pasangan kita, anak kita, atau kalau kita sebagai anak, orang tua kita tidak akan selamanya bersama-sama dengan kita. Di sini kita dapat mengerti dan menyimpulkan bahwa segala hal di dalam dunia akan sampai pada kata perpisahan, karena tidak ada satu hal pun yang abadi di dalam dunia ini. Segala hal dibatasi oleh yang namanya waktu, termasuk juga relasi yang terjadi antara sesama manusia. Relasi kita dengan orang tua kita dibatasi oleh waktu. Akan ada masa di mana kita tidak dapat lagi membangun relasi, membangun keakraban dengan orang tua kita ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Begitupun dengan pasangan, saudara. Ketika kita punya pasangan, kita tahu pasangan kita tidak akan selamanya bersama-sama dengan kita. Akan ada satu waktu di mana kita mengalami perpisahan dengan pasangan kita tidak akan bisa bersama-sama lagi dengan mereka. Dan pastinya kalau di dalam kekristenan, hanyalah maut yang boleh memisahkan. Tidak ada sesuatu yang tidak dibatasi oleh waktu di dalam dunia ini. Bahkan kalau kita menggunakan alat-alat elektronik, itu sangat terlihat betapa alat-alat elektronik yang kita gunakan itu dibatasi oleh waktu. Benda-benda di sekitar kita ada masanya akan kita buang, ada masanya benda itu akan rusak, ada masanya kita tidak bisa menggunakan benda itu lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, benda-benda saja dibatasi oleh waktu. Demikian pula dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita, semua dibatasi oleh waktu. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, ketika kita tahu baik itu benda atau manusia yang ada di sekitar kita semua dibatasi oleh waktu, ketika kita bertemu dengan seseorang akan dibatasi oleh waktu juga, karena ada pertemuan, ada perpisahan. Seringkali yang jadi masalahnya adalah kita tidak sadar. Seringkali kita tidak sadar bahwa suatu saat kita akan berpisah.
Sehingga terkadang kita menjadi orang-orang yang kurang menghargai waktu-waktu kebersamaan yang sudah diberikan. Contoh misalnya bersama-sama dengan orang tua. Seringkali kita kurang menghargai kebersamaan dengan mereka. Kita tidak berpikir bahwa suatu saat nanti kita akan berpisah dengan mereka. Sehingga ketika ada banyak waktu untuk bersama-sama, ada banyak waktu untuk membagikan kasih, ada banyak waktu untuk menunjukkan rasa cinta, kita kurang memanfaatkan waktu-waktu itu dengan baik. Karena kita tidak memikirkan bahwa suatu saat kita akan berpisah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kisah Paulus ketika dia berpisah dengan jemaat yang dia kasihi. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah Paulus sangat menyadari bahwa apa yang ia kasihi adalah kepunyaan Tuhan. Dan ini juga yang harus kita sadari bersama-sama, bahwa apa yang kita kasihi hari ini itu adalah kepunyaan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mengasihi banyak hal. Tidak hanya mengasihi manusia, tidak hanya mengasihi pasangan, anak, saudara, teman-teman, tidak hanya mengasihi manusia, kita bisa mengasihi materi, kita bisa mengasihi harta, kita bisa mengasihi jabatan kita. Nah, tetapi kita harus sampai pada satu pemahaman bahwa segala hal yang hari ini kita kasihi, segala hal yang hari ini kita miliki, itu bukan kepunyaan kita, tetapi kepunyaan Tuhan. Saudara, Paulus selama 3 tahun melayani di Efesus, dia bukan tidak mengasihi jemaat di Efesus. Dia sangat mengasihi jemaat di Efesus. Karena apa? Jemaat di Efesus adalah jemaat yang dewasa, jemaat yang bisa bekerja sama dengan baik dengan Paulus. Dan di dalam jemaat ini, Paulus melihat ada pertumbuhan kerohanian yang begitu luar biasa. Saudara, kebersamaan Paulus dengan jemaat di Efesus ini membuat Paulus begitu mengasihi jemaat di Efesus. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-32, di sini Paulus menyadari satu hal, bahwa ketika dia mengasihi jemaat di Efesus, dia dibatasi oleh yang namanya waktu. Saudara, mari sama-sama membaca dalam ayat ke-32. Paulus mengatakan demikian, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa, membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya." Saudara, perhatikan di sini, Paulus mengatakan dia menyerahkan jemaat di Efesus. Saudara, menyerahkan itu artinya bukan berarti Paulus itu gak sayang lagi sama jemaat di Efesus. Dia menyerahkan jemaat di Efesus itu karena dia tahu dia terbatas di dalam waktu dan tempat. Maksudnya apa? Ketika Paulus berada di Yerusalem nanti, dia tidak akan berjumpa lagi dengan jemaat di Efesus. Dan dia tidak akan terlibat secara langsung dengan kehidupan jemaat di Efesus. Inilah yang membatasi Paulus. Secara kasih, dia ingin selalu bersama-sama dengan jemaat di Efesus karena dia begitu mengasihi jemaat ini. Tetapi di dalam panggilan Tuhan, Paulus harus pergi ke Yerusalem. Nah, disinilah saudara, Paulus taat pada perintah Tuhan dan dia menyadari bahwa meskipun saya mengasihi jemaat di Efesus, tetapi saya sangat terbatas. Ketika saya ada di Yerusalem, saya tidak bisa menjangkau lagi jemaat yang ada di Efesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita manusia dibatasi oleh waktu dan tempat. Sekalipun kemajuan teknologi sudah menolong kita, sekalipun nanti kita jauh, tetapi kita masih bisa berhubungan lewat teknologi. Tetapi pasti ada perbedaan antara berjumpa dalam teknologi atau berjumpa secara langsung. Perbedaannya sangat besar, Bapak Ibu. Kalau berjumpa langsung kita bisa setiap hari ketemu, bisa setiap hari kongko, bisa setiap hari sharing-sharing, bercanda-bercanda. Tapi kalau lewat media, lewat teknologi, perjumpaan kita terbatas, sangat amat terbatas. Dan disinilah kita sama-sama menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas oleh waktu dan tempat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Paulus menyadari keterbatasannya, ia menyerahkan jemaat yang dikasihinya pada Tuhan yang tak terbatas oleh waktu dan tempat. Paulus dengan jemaat Efesus bisa terpisah karena Paulus akan pergi ke Yerusalem. Nah, tetapi Paulus sadar bahwa jemaat Efesus tidak akan pernah terpisah dari Tuhan.
Nah saudara, maka dari itu Paulus mengatakan di dalam ayat ke-32, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Firman Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan selalu menyertai jemaat di Efesus dan berkuasa membangun jemaat di Efesus sekalipun Paulus tidak ada di situ. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus ini tidak hanya menyadari dirinya ini terbatas dalam waktu dan tempat, tetapi Paulus juga menyadari bahwa kebangunan rohani yang dialami oleh jemaat di Efesus itu bukan hasil pekerjaan dia, tetapi hasil dari tangan Tuhan yang menjamah jemaat di Efesus sehingga terjadi yang namanya kebangunan rohani di dalam jemaat Efesus. Nah jadi saudara, Paulus ini begitu menyadari bahwa ketika dia mengasihi jemaat di Efesus, dia berusaha menaburkan benih-benih kerohanian di dalam jemaat di Efesus, tetapi semua hal yang dia lakukan, semua hal yang dia kerjakan itu bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, tetapi karena dia dipakai oleh Tuhan. Dan apapun yang Paulus kasihi hari itu, dia mengerti bahwa semua adalah kepunyaan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Paulus untuk meninggalkan jemaat di Efesus, Paulus tidak bisa melawan hanya karena dia mengasihi jemaat Efesus. Dia tetap mengikuti panggilan Tuhan untuk pergi ke Yerusalem. Nah saudara, ini adalah hal pertama yang kita pelajari dari kehidupan Paulus. Hal kedua yang akan kita pelajari adalah selalu ada kerinduan untuk orang-orang yang kita kasihi. Saudara, Paulus ketika dia melayani di dalam jemaat Efesus ini bukanlah jemaat yang sulit sekali Bapak Ibu di dalam hal ekonomi. Mereka jemaat yang cukup mampu. Nah, tetapi di sini Paulus mengingatkan di dalam ayat 33 dan 34 bagaimana sikap hati Paulus ketika melayani di sana. Emas dan perak, bahkan pakaian, hal-hal duniawi itu bukanlah apa yang Paulus inginkan dari jemaat Efesus. Karena kalau Paulus menginginkan hal-hal demikian, artinya Paulus sudah bukan lagi melayani Tuhan di dalam jemaat Efesus, tetapi Paulus melayani kepentingan dirinya sendiri untuk mendapatkan emas, perak, dan pakaian. Tetapi di sini mengapa Paulus mengingatkan pada jemaat Efesus? Bukan hal itu yang diinginkan Paulus dari jemaat Efesus. Saudara, karena ada keinginan lain yang Paulus inginkan dari jemaat Efesus yang bukan hal-hal duniawi. Yang pertama, Paulus menginginkan jemaatnya bisa menjaga diri dan sesamanya di dalam hal kerohanian. Kita bisa membacanya dari ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Di sini Paulus menuliskan betapa dia ingin jemaat di Efesus ini pertama-tama menjaga dirinya, menjaga imannya dari segala ajaran nabi palsu, dari segala ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Paulus ingin jemaatnya menjaga dirinya terlebih dahulu, lalu ketika sudah berhasil menjaga dirinya, barulah menjaga sesamanya. Saudara, di dalam komunitas penting untuk saling menjaga. Karena apa? Ketika yang satu lemah, ada yang menguatkan. Jangan ketika yang satu lemah, yang lain malah ikut semakin melemahkan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Komunitas tubuh Kristus adalah komunitas yang saling membangun kerohanian. Ketika yang satu lemah, yang lain menguatkan. Ketika yang satu kuat, dia punya kewajiban untuk menguatkan yang sedang lemah. Di dalam kehidupan kita secara pribadi, saudara, iman itu, kehidupan kerohanian itu ada pasang surutnya. Ada kalanya di mana kerohanian kita begitu membara, menggebu-gebu di hadapan Tuhan, dan ada kalanya kerohanian kita itu surut dan kering. Nah, di saat-saat seperti inilah kita butuh sesama kita orang percaya untuk menguatkan dan menolong kita, untuk membantu kita kembali kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang diinginkan Paulus dari jemaat Efesus. Paulus tidak ingin harta, Paulus tidak ingin emas atau pakaian, tetapi dia ingin jemaatnya bisa menjaga imannya dan iman sesamanya juga. Nah, ini hal pertama. Hal kedua yang diinginkan Paulus bagi jemaat Efesus adalah
Jemaat Efesus, ingat selalu akan firman Tuhan. Jika kita membaca di dalam ayat yang ke-31, dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nah saudara, Paulus ini menasehati jemaat Efesus itu dengan kebenaran firman Tuhan. Nah jadi saudara, ketika Paulus mengatakan ingatlah dan berjaga-jagalah, artinya yang harus diingat itu bukan Paulusnya, tetapi firman Tuhan yang telah diberitakan oleh Paulus. Bagaimana Yesus yang Maha Kasih itu menguasai kehidupan jemaat, bagaimana Yesus yang Maha Kasih itu menebus dosa manusia, dan bagaimana kita manusia itu gak layak sebetulnya. Jadi apapun yang bisa dilakukan oleh jemaat Efesus hari itu bukan karena kamu hebat, tetapi karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kamu untuk melakukan segala hal yang bisa kamu lakukan hari ini. Jadi Paulus ini mengajak jemaatnya bukan ingat saya terus ya, jangan lupain saya, tetapi Paulus ini mengajak jemaatnya untuk ingat terus pada firman Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah yang terpenting yang Paulus inginkan ada di dalam jemaat Efesus, baik dia ada di situ atau dia tidak ada di situ. Paulus inginkan jemaatnya bertumbuh secara kerohanian. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dua hal yang telah kita pelajari ini, marilah sama-sama kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengasihi jemaat di GMI Titus, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan lebih mengasihi kita semua di tempat ini. Maka dari itu, ketika saya pergi bukan berarti saya nggak sayang, tetapi saya tahu saya memiliki panggilan di tempat yang lain. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerinduan saya bagi jemaat di tempat ini juga adalah jemaat di tempat ini boleh terus-menerus bertumbuh di dalam Kristus, boleh semakin kuat di dalam kerohanian, boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan, semakin percaya sama Tuhan Yesus, sampai nanti kita akan bertemu Tuhan Yesus. Nah saudara yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih untuk selama ini saya sudah disambut dan diperlakukan dengan sangat baik di dalam jemaat GMI Titus, dan saya juga mohon maaf jika ada banyak kesalahan yang saya lakukan, ada banyak hal yang mungkin menyakitkan yang pernah saya lakukan di dalam pelayanan saya selama saya ada di GMI Titus. Di dalam semuanya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk setiap jemaat GMI Titus. Nah saudara, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami dan mengajarkan kami bahwa segala hal yang kami kasihi itu adalah kepunyaan Tuhan. Segala hal yang kami miliki hari ini di dalam dunia ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan biarlah Bapa, di dalam setiap kerinduan kami bagi sesama kami boleh menyadari bahwa Tuhan, Engkaulah yang berkarya atas setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan, berkaryalah terus di dalam kehidupan jemaat-Mu, dan biarlah mereka terus boleh mengimani Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Berkati selalu jemaat-Mu dimanapun mereka berada, jauhkan dari bahaya COVID-19, dan Tuhan yang mencukupkan selalu kebutuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita naikkan pujian yang kedua, arti kehadiran-Mu. Agar rencana
Satu, kita doakan agar Presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita doakan agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan lancar sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Yang ketiga, kita doakan agar penyebaran virus COVID dapat segera ditangani dengan baik oleh pemerintah. Mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden dan seluruh pemerintahan agar boleh bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kami juga berdoa Tuhan agar penyediaan vaksin COVID dapat berjalan dengan lancar dan dengan merata sehingga pandemi ini boleh segera teratasi. Kami berdoa juga Tuhan untuk kestabilan perekonomian di Indonesia. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita mau berdoa bagi gereja. Yang pertama, kita doakan agar ibadah online GMI Titus terus dapat memberkati banyak jiwa. Yang kedua, kita doakan agar majelis GMI Titus makin sehati dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, kita doakan seluruh hamba Tuhan yang melayani di GMI Titus, Pak Suwirawanto, Contoh Tea dan juga Contoh Dosma. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa bagi gereja kami. Kami berdoa agar ibadah online GMI Titus dapat terus memberkati banyak jiwa. Biarlah jemaat mulai berdisiplin di dalam mengikuti ibadah online maupun ibadah tatap muka terbatas. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap majelis GMI Titus yang Tuhan sudah percayakan untuk pelayanan sebagai majelis, agar boleh semakin sehati di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang melayani di GMI Titus, yaitu Pak Suwira, Contoh Tea dan Contoh Dosma, agar tak semangat di dalam melayani Tuhan, khususnya di GMI Titus ini. Termulialah nama Tuhan dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa bagi sekolah Metodis 11. Yang pertama, kita doakan kepala sekolah, guru, staf dan seluruh pekerja Metodis 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Yang kedua, kita doakan agar rencana pembelajaran tatap muka dapat segera terlaksana. Yang ketiga, kita doakan kerjasama orang tua, guru dan siswa selama belajar online selama pandemi ini. Mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau berdoa untuk kepala sekolah, guru, staf dan seluruh pekerja di Metodis 11 agar sehat selalu dan terhindar dari bahaya virus COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa agar rencana pembelajaran tatap muka boleh segera terlaksana. Kami juga tidak lupa menyerahkan orang tua murid, baik mereka di dalam mendidik pembimbing anak-anak dan juga bekerja sama dengan sekolah agar anak-anak mulai terbentuk karakter yang baik, khususnya di dalam pembelajaran online di masa pandemi ini. Ya Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita mau berdoa bagi jemaat lansia GMI Titus. Kita berdoa bagi Ai Lai Kim, Ai Lai Suan, Ai Hong Ching I, Mama Rafe, Acik Hok Chai, Mama saya sendiri, Mama Saudari Li Ting, Saudari Suyen. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk Ai Lai Kim, Lai Suan, Ai Hong Ching I, Mama Rafe, Acik Hok Chai, Mama saya sendiri, Mama dari Saudari Li Ting dan Saudari Suyen. Tuhan berkati para lansia yang ada di gereja kami, berikan sukacita dan kesehatan senantiasa sehingga mereka boleh menjalani hari-hari di masa usia gembira mereka dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati segala aspek kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa bagi pekerjaan jemaat. Kita berdoa untuk Saudara Willis, Saudara Josephine, Saudara Franz, Saudara Tony, suami dari Saudari IT, juga untuk Papa dari Saudara Tony Chandra dan juga Saudara Acin. Kita doakan agar pekerjaan yang sedang dijalani dapat lancar dan Tuhan terus memberikan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mau berdoa bagi pekerjaan jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk Saudara Willy, Saudara Josephine, Saudara Franz, Saudara Tony, suami dari Saudari IT, Papa Saudara Tony Chandra dan Saudara Acin. Tuhan,
Biarlah Tuhan boleh menolong mereka dengan pekerjaan mereka. Tuhan berikan kelancaran dan sukacita senantiasa. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi jemaat yang masih mencari pekerjaan, yang belum memiliki pekerjaan yang tetap Tuhan, walaupun kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan dan membukakan jalan. Kami serahkan pergumulan ini dalam tangan Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita mau berdoa bagi jemaat yang sakit ataupun proses pengobatan. Pertama kita berdoa untuk Bapak Petrus, Bapak Yao Choi, Papa dari Saudara Willis, Mama dari Saudari Selvia, Aceh Aweng dan Aceh Ameng, Mama dari Kok Suwira, Papa dan Mama Miss Leni, keluarga Rustam, adik saya sendiri, Ai Mei Hua yang tinggal di Marendal yang mengalami pembengkakan di perut, Saudara Miming, anak dari Ai Mei Hua yang ada tumor di perut. Juga untuk saudari Nini, kakak dari saudari IT untuk proses kemoterapi, dan juga untuk saudari Rita, keponakan dari Cimariana untuk proses pengobatannya. Kita doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan terus menguatkan iman mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit yang sedang menjalani pengobatan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Petrus yang setiap minggu harus menjalani cuci darah, untuk Bapak Yao Choi yang terbaring lemah selama bertahun-tahun karena stroke. Tuhan kiranya boleh berbelas kasihan dan memberikan jalan keluar, kesembuhan, dan juga menguatkan keluarga yang menjaga dan merawat. Kami berdoa juga untuk Aceh Aweng dan Ameng untuk kesehatan mereka, untuk Papa dari Saudara Willis, untuk Mama Selvia, Mama Kok Suwira, Papa dan Mama Miss Leni, untuk keluarga Rustam, adik saya sendiri, untuk keselamatan jiwa dan iman percaya mereka. Kami juga berdoa untuk Ai Mei Hua yang tinggal di Marendal yang mengalami pembengkakan di perut. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara Mimi, anak dari Ai Mei Hua, dia juga mengalami adanya tumor di perutnya. Untuk saudari Nini, untuk proses kemoterapinya, untuk saudari Rita, keponakan dari saudari Mariana, untuk proses pengobatannya. Ya Tuhan, semua saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan proses pengobatan, kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kuatkan iman mereka di masa-masa yang tidak menyenangkan dan masa-masa sulit seperti ini. Tuhan juga beri kesempatan kepada mereka yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tuhan, lembutkan hati mereka sehingga mereka juga boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama menutup persekutuan doa dengan membacakan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。